Dewa medis terkuat. Bab 323. Ekspresi semua orang sangat serius saat mereka melihat fenomena aneh di langit. Duel antara dua jagoan, pemandangan langka yang hanya terjadi 1000 tahun sekali. Tidak seorang pun ingin melewatkan setiap detik momen indah ini. Namun situasi ini hanya berlangsung beberapa detik. Dengan gemuruh guntur yang keras, awan naga dan Phoenix di langit menghilang seketika, dan 3 sinar cahaya jatuh dengan cepat ke tanah. Semua orang melihat sekilas dan tidak dapat menahan rasa takut. Xiao Chen, bertarung 1 lawan 2, tidak terluka sama sekali, dan ekspresinya tidak banyak berubah. Xiao Chen kecil, kamu benar-benar punya beberapa keterampilan. Aku tidak menyangka dia bisa bertahan begitu lama di tangan kedua orang tua itu. Ini adalah keajaiban. Kaisar Pedang Qinglong menarik napas dalam-dalam dan tatapan matanya menjadi agak serius. Sudah 27 tahun. 27 tahun yang lalu, Shen Junlin pernah memintaku untuk mencopot pedang panjang di punggungku. Aku berharap dalam 100 tahun, tidak ada seorang pun di negeri Yan yang akan mengizinkanku mencopot pedang panjang ini di punggungku, tetapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu sekarang. Begitu dia selesai berbicara, perban pada pedang di belakangnya perlahan terlepas secara otomatis. Orang-orang di tepi pantai tidak dapat menahan diri untuk berseru. Pedang Xuan Yuan. Itu sebenarnya pedang Xuan Yuan. Aku tidak pernah menyangka kalau Tuan Qinglong akan dipaksa sampai sejauh ini. Ya Tuhan. Xiao Chen benar-benar memiliki kualifikasi untuk meminta Tuan Qinglong menggunakan pedang Xuan Yuan. Hidup Xiao Chen sudah cukup. Bahkan jika dia meninggal, namanya akan tercatat dalam sejarah. Menyaksikan Qinglong menjatuhkan pedang Xuan Yuan, Yang Mulia Susaku juga perlahan mundur beberapa langkah. Sepertinya aku tidak perlu melakukan tindakan apapun selanjutnya. Hasil pertempuran ini sudah diputuskan. Semua orang menantikannya, dan semua orang mendesah penuh emosi. Setiap orang memiliki perasaan khusus dan unik terhadap pedang Xuan Yuan, artefak pertama negara Yan. Pedang ini adalah iman para seniman bela diri negeri Yan. Kemanapun pedang Xuan Yuan menunjuk, ia akan menekan semuanya. Ketika semua perban terlepas, terlihatlah sebuah pedang tanah sederhana berwarna coklat kemerahan yang tampak seperti lumpur. Namun, saat Qinglong mengulurkan tangannya dan meraih pedang itu, seluruh badan pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya pedang keemasan yang menyilaukan. Mata pedang itu begitu tajam sehingga siapapun yang hadir tidak berani memandangnya, dan mereka tiba-tiba merasakan keinginan untuk menyerah. Sub dengan lembut membelai bagian sayap Phoenix di samping telinganya, matanya penuh energi. Seperti yang diharapkan, itu adalah pedang Kaisar Xuan Yuan. Setelah serangan ini, hasilnya harus diputuskan. Saat itu, aku juga ingin mencicipi kekuatan pedang Xuan Yuan. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan sedikit menyipitkan matanya. Tidak buruk. Dibandingkan dengan 2 tinjumu, pedang ini tampaknya cukup kuat. Qinglong mendengus dingin. Tidak perlu bicara omong kosong di sini, kamu akan segera mengetahui kekuatan pedang Xuan Yuan. Begitu dia selesai berbicara, dia memegang pedang panjang dan menebas kepala Xiao Chen. Saat pedang itu ditebas, langit dan bumi berubah warna dan menjadi gelap dalam sekejap. Seluruh ruang tampak diselimuti kegelapan. Sebuah kekuatan tak kasat mata mendekati wajah Xiao Chen dengan kecepatan luar biasa cepat. Seluruh permukaan sungai tidak diserang oleh pedang ini. Namun, menghadapi pedang ini, seluruh permukaan sungai retak dan lumpur di dasar sungai pun tersingkap. Jika seorang kaisar bela diri, dia tidak akan mampu menahan pedang ini dan akan terbunuh di tempat. Namun Xiao Chen memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Merusak. Itu hanya kata sederhana, tanpa embel-embel atau unsur pertunjukan apapun di dalamnya. Dengan kekuatan satu kata saja, cahaya pedang itu tiba-tiba berhenti di atas kepalanya, tetapi hancur dalam sekejap, dan setengahnya jatuh ke sungai, menyebabkan gelombang besar setinggi 1000 meter. Separuhnya lagi langsung bangkit kembali dan langsung menyerang Qinglong sendiri. Tidak bagus. Yang Mulia Susaku tidak dapat menahan diri untuk berseru dan segera melepaskan anting sayap Phoenix di telinganya. Begitu anting itu terlepas, ia langsung berubah menjadi belati merah tua. Pegangannya berbentuk seperti sayap burung Phoenix. Bilahnya tidak panjang, hanya 60 cm. Namun, semua orang akan mengerti bahwa belati ini tak ternilai harganya. Meskipun tidak memiliki kekuatan dominasi kekaisaran seperti pedang Xuan Yuan. Akan tetapi, dalam hal daya mematikan, ia memang tidak lebih lemah sama sekali. Sang Master Susaku mengangkat tangannya dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang merah menyala, disertai teriakan burung Phoenix, secara langsung mengalahkan cahaya pedang yang memantul kembali.
Dua kekuatan meledak di permukaan sungai, bukan saja dalam sekejap mengepulkan puluhan ton air sungai, tetapi juga menimbulkan angin kencang, bagaikan angin topan, yang menyapu bersih semua yang ada di kedua sisi tepian sungai. Hanya para prajurit itulah yang bisa melindungi diri mereka sendiri dan terhindar dari kehancuran. Ketika angin kencang akhirnya mereda, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali, dan sosoknya tidak kotor sama sekali. Adegan ini membuat semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap kaget. Kuat. Kuat sekali. Menghadapi dua orang terhormat sendirian, Xiao Chen mampu bertahan. Kekuatan ini cukup untuk mendukung kesombongannya sebelumnya. Kaisar Pedang Naga Biru dan Yang Mulia Suzaku saling berpandangan, dan tak dapat menahan diri untuk memperlihatkan sorot mata serius. Xiao Chen sangat kuat. Ini jauh di luar imajinasi mereka. Serang bersama. Bagus. Keduanya mengangguk bersamaan, dan Kaisar Pedang Naga Biru memimpin dalam menerobos udara dengan pedangnya. Kekuatan Kaisar Pedang tidak sia-sia. Saat pedang itu jatuh, udara tampak dipenuhi aura ledakan samar. Penghalang itu, bagaikan kaca, mengeluarkan suara berderak. Saat pedang ini terhunus, semua orang yang hadir tak kuasa menahan diri untuk mengecilkan pupil mereka dan gemetar. Semua orang tahu bahwa tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menghindari pedang ini. Yang lebih menyedihkan adalah ketika King Long baru saja mengayunkan pedangnya, Yang Mulia Suzaku tiba-tiba bergerak, melompat ke atas King Long, dan mengayunkan belati Scarlet Phoenix di tangannya. Dia mengayunkan pedangnya ke bawah dengan satu pukulan, dan cahaya pedang merah terang menghantam pedang Kaisar Pedang King Long dengan keras. Pada titik ini, pedang dan bilah pedang menyatu, dan kekuatannya menjadi lebih kejam. Di tempat, mereka telah menghancurkan penghalang luar angkasa hidup-hidup. Perisai pelindung ki semua orang di pantai terpaksa mundur beberapa meter, dan semua orang tidak bisa menahan diri untuk mundur. Air mengalir ke pantai, tanpa ampun menelan daratan. Hancurkan semuanya. Kemarahan itu berlangsung selama lebih dari 1 menit sebelum perlahan berhenti. Air sungai mengalir mundur, kabut bertahan, dan menari mengikuti angin. Yang Mulia Suzaku dan Yang Mulia Azure Dragon tak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam beberapa kali. Tindakan tadi menyedot terlalu banyak energi mereka berdua. Mereka hampir mati kelelahan. Ho. Kali ini, Xiao Chen pasti sudah mati, kan? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak akan bisa menahan serangan darimu dan aku. Bab 324. Senyum perlahan muncul di wajah kedua orang terhormat itu. Meskipun mereka tidak membunuh Xiao Chen sendirian seperti yang mereka duga, fakta bahwa dua di antara mereka menyerang pada saat yang sama dan membunuh Xiao Chen tetap merupakan cerita yang bagus. Di pantai, wajah Dongfang Zhenjian dan yang lainnya sangat serius, sementara Feng Ruhuo dan yang lainnya memiliki sedikit senyum di wajah mereka. Sialan Xiao Chen, dia akhirnya mati. Inilah harga kesombongan. Di hadapan yang terhormat, seluruh rakyat bangsa Yan harus tunduk. Dia berani bersikap tidak hormat kepada yang terhormat. Ini sendiri merupakan kejahatan berat. Namun, ketika kabut di permukaan sungai berangsur-angsur menghilang, kedua orang yang terhormat itu sedikit mengernyit, dan kemudian senyuman di wajah mereka berangsur-angsur menghilang. Pada akhirnya, ketika kabut benar-benar menghilang, ekspresi ketakutan muncul di wajah kedua pria itu. Apa? Bagaimana ini mungkin? Di tepi sungai, Feng Ruhuo adalah orang pertama yang berteriak, matanya terbuka lebar saat dia melihat pemandangan itu dengan tak percaya. Bu Changsheng juga sama, wajahnya pucat pasi, dan dia berkata dengan janggut gemetar. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Ini tidak sesuai dengan akal sehat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Dongfang Zhenjian dan yang lainnya menghela napas lega, saling memandang, dan tidak bisa menahan tawa. Keluarga Bai, keluarga Nalan dan lainnya di kejauhan mendesah. Saya tidak menyangka dia bisa melakukan ini. Dia benar-benar hebat. Kami terkesan. Dia bertarung melawan dua jagoan secara langsung, 1 lawan 2. Pria ini benar-benar yang terbaik di dunia. Di permukaan sungai, Xiao Chen tidak bergerak sama sekali. Tidak ada satupun luka di tubuhnya. Segala yang ada di sekelilingnya tetap sama seperti sebelumnya, bahkan air sungai di bawah kakinya tidak bergejolak sama sekali, melainkan beriak pelan sekali, sama sekali berbeda dengan air sungai di sekelilingnya yang bergolak. Seolah-olah tempat di mana Xiao Chen berada dan lingkungan sekitarnya adalah dua dunia yang berbeda. Namun, orang-orang ini tahu dengan jelas apa situasinya. Itulah kekuatan yang telah mencapai batas ekstrimnya. Tak seorang pun dapat menandinginya. Kekuatan Xiao Chen benar-benar mengerikan.
Adapun Zhao Fei dan yang lainnya, tak perlu dikatakan lagi, Mei Lan begitu ketakutan hingga dia pingsan. Zhao Fei tidak hanya ketakutan sampai ingin buang air kecil, dia bahkan sampai buang air besar. Meskipun Li Qian baik-baik saja, seluruh tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi, tubuhnya kaku, dan dia ketakutan seperti burung yang ketakutan. Dia sudah melupakan segalanya. Sebagai orang biasa, itu sudah cukup baik bahwa mereka tidak menjadi gila saat itu juga. Qinglong dan Zhu keduanya tampak sangat hikmat. Aku tidak menyangka kau begitu kuat. Sepertinya kami benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Tapi jangan berpikir bahwa kami akan takut padamu hanya karena ini. Suzaku mengangguk. Benar sekali. Kita belum menggunakan kekuatan penuh kita. Jangan terlalu cepat merasa bangga. Xiao Chen menguap dan berkata dengan sedikit tidak sabar. Aku sudah memberi kalian berdua banyak kesempatan, tetapi sayangnya, kalian berdua tidak mampu melakukannya. Lupakan saja, mari kita balas budi. Jika kalian berdua menggunakan 3 gerakan padaku, aku juga akan menggunakan 3 gerakan padamu. Begitu dia selesai berbicara, Qinglong tiba-tiba sepertinya merasakan sesuatu dan segera berbicara. Mundur. Ada yang salah. Namun sayang, kecepatan Xiao Chen terlalu cepat, berkali-kali lipat lebih cepat dari mereka berdua. Xiao Chen punya banyak waktu untuk bereaksi terhadap serangan mereka. Akan tetapi, mereka berdua bahkan tidak dapat melihat bayangan serangan Xiao Chen. Mereka hanya dapat merasakan energi yang sangat kuat muncul di depan mereka. Energi ini datang dengan ancaman kematian. Kedua lelaki itu tidak dapat melarikan diri dan hanya dapat menyerang dengan pedang dan pisau mereka secepat kilat secara bersamaan. Kekuatan kedua orang yang dimuliakan itu, ditambah kekuatan senjata dewa, bersatu padu, seekor naga dan seekor burung phoenix, menerkam maju di saat yang sama. Wajah 9 pemimpin militer berubah drastis pada saat yang sama. Kekuatan yang terpancar dari naga dan burung phoenix itu cukup untuk melukai ke-9 pemimpin militer itu secara bersamaan. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa saat naga dan burung phoenix muncul, cahaya pedang tak kasat mata akan langsung memotong kedua cahaya naga dan burung phoenix itu menjadi 2. Tidak bagus. Azure Dragon dan Suzaku menggunakan senjata mereka secara bersamaan untuk melawan di depan mereka. Namun, ketajaman pisau itu terlalu kuat. Saat bila pedang itu sampai di hadapan mereka berdua, mereka terpental mundur sambil menyemburkan darah secara bersamaan. Sosok kedua lelaki itu berubah menjadi 2 aliran cahaya dan terbang mundur 10.000 meter pada saat yang sama, menghantam tepian sungai, benar-benar menciptakan 2 retakan besar di tepian sungai. Akibat energi tersebut menyebar hingga sejauh 10.000 meter di daratan. Engah. Keduanya kembali menyemburkan darah secara bersamaan, tampak sangat lemah. Satu gerakan. Mereka berdua bahkan tidak dapat menahan serangan langsung Xiao Chen. Pada saat ini, Bu Changsheng dan Feng Ruhuo ketakutan di tempat. Beitang Xuanghua berlutut dan bersujud pada Nalan Wuji. Saudara Nalan, saya salah paham. Terima kasih banyak telah menyelamatkan keluarga Beitang saya. Jika bukan karena halangan Nalan Wuji, dia mungkin sudah mengambil tindakan terhadap beberapa keluarga kecil di kota iblis. Dan jika memang itu yang terjadi, maka keluarga Beitangnya sama sekali tidak akan punya ruang untuk bermanuver. Setelah Xiao Chen berurusan dengan 2 orang terhormat itu, dia pasti tidak akan membiarkan keluarga Beitang mereka pergi. Pada saat ini, dia juga tahu mengapa keluarga Nalan dan keluarga Bai, sebagai keluarga 4 simbol, tidak mengambil tindakan. Kuat sekali. Xiao Chen adalah dewa, dan mereka hanya sekelompok semut. Nalan Wuji menghela nafas sambil membantu Beitang Xuanghua berdiri. Kakak, jangan berterima kasih padaku. Aku hanya menemukannya secara tidak sengaja. Dia sebenarnya tidak yakin sebelumnya, tetapi dia samar-samar merasa bahwa Xiao Chen mungkin keras. Tetapi saya tidak menyangka Xiao Chen akan menang dengan mudah. Mereka adalah 2 yang mulia 4 simbol, dan mereka bahkan tidak dapat menahan gerakan Xiao Chen. Ini sungguh tak terbayangkan. Bahkan Nalan Wuji pun merinding di sekujur tubuhnya saat ini. Di sungai, Xiao Chen berjalan perlahan ke depan, menuju ke arah Azure Dragon dan Vermilion Bird. Tanda seru. Awalnya aku berpikir bahwa kalian berdua, para penguasa negara Yan yang bermartabat, bisa begitu kuat. Biarkan aku bersenang-senang. Aku tidak menyangka bahwa kalian tidak berbeda dengan sampah-sampah itu. Yah, seharusnya aku tidak berharap terlalu banyak pada kalian. Azure Dragon dan Vermilion Bird, ekspresi mereka sungguh serius. Apa yang ingin kamu lakukan? Keduanya terluka parah saat ini. Jika Xiao Chen menyerang lagi, mereka pasti akan mati. Xiao Chen melirik Qinglong.
Jangan takut. Aku berjanji kepada Tetua Agung Tim Naga bahwa aku akan mengampuni nyawamu. Tapi gadis kecil ini, 6 hari yang lalu, kau mengatakan bahwa kau akan membayar nyawa Feng Ruhuo. Benarkan? Bersambung.